karena pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di kampus yang sangat mewah ini dalam rangka melaksanakan kerjasama penelitian antara Pasca Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dengan Pasca Sarjana UNSU Medan Sumatera Utara. Selamat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini diberikan rahmat juga dan kita yang hadir pada hari ini mendapat syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dekan USI UIN Sumatera Utara Medan yang secara online dari UIN Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA, selaku tuan rumah Pasca Sarjana UNSU Medan. Kemudian yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Hadis S2 UIN Sumatera Utara Medan, yaitu Dr. Jaul Haq Hidayat. Kemudian sebagai narasumber yang cukup luar biasa pada hari ini yaitu Bapak Dr. Salahuddin. Ini Bapak Salahuddin Asani dari UIN Sumatera Utara Medan. Kemudian saya sebagai pembantu ketua jurusan, mungkin ada di depan Dr. Nurliana Damanik MAG. Kemudian sebagai ketua jurusan S1 Ilmu Hadis, kami perkenalkan Bapak Muhammad Nuh Siregar MA. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita dalam kerjasama ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillah. Dan untuk mengambil hikmahnya, kita dengarkan ummul kitab yang akan dibacakan oleh mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hadis UIN Sumatera Utara Medan. Kami persilakan kepada anak kami Turmuzi. Kepada saudara kami persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam sidang Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar depan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya, kita mintakan keberkahan acara kita ini akan dibacakan doa oleh ananda kami Muhammad Tilsan. Kepada ananda kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi 'alamu wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويبقى به الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا الرحمه يا ارحم الراحمين. ارحمنا فانك خير الراحمين واغفر لنا فانك انت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami mintakan pengantar dari Ketua Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam untuk ini kepada Bapak Dr. Jalal Haq Hidayat, kepada Bapak Dr. Saran dengan segala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Observatorium Ilmu Falak Bapak Dr. Awin Juli Rahmadi Butar-Butar, yang terhormat Bapak Dr. Salahuddin Hassani MSI, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nuh Sregar, Ketua Prodi Ilmu Hadis Program Magister, yang terhormat Ibu Nurliana Damanik sebagai Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hadis. Nah, di sini juga hadir Ibu Dr. Apelinda M. Harahap sebagai Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam ya. Yang terhormat kawan-kawan program Magister Ilmu Hadis. Hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahmi ke UMSU atau lebih tepatnya ke OIP ya, sering disingkat OIP Pak Awin ya. OIP ini sebuah lembaga satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah yang secara khusus dan secara konsisten melakukan riset dan publikasi terkait ilmu falak. Nah, kenapa kita harus silaturahmi kemari? Selain ilmu falak, di sini juga dilakukan penelitian dan pelatihan terkait manuskrip. Pak Arwin ini beliau memberikan pendidikan magister dan doktornya dari Arab. Bidang spesialisnya adalah manuskrip. Makhtutat. Beliau menulis disertasi ada 3 jilid ya. 2 jilid ya, diterbitkan di Maroko ya. Tapi belum ada versi ya. Belum ya. Cetak aja. Di sini juga kita bisa sharing ada Pak Dr. Salahuddin Hassani. Beliau pernah mengambil filologi bidang manuskrip di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja. Beliau lah salah satu dosen filologi UIN Sumatera Utara. Belum ada yang banding ya. Di sini juga ada Pak Nuh, expert dalam bidang ilmu hadis ya. Kenapa kita penelitian bersama, terutama kaitan filologi? Saya membaca misalnya para sarjana Barat, khususnya para orientalis yang berkecimpung dalam studi Islam, khusus hadis, itu ternyata pintu masuknya adalah filologi. Sebutlah misalnya Yosef Sach ya, mungkin kawan-kawan bisa atau yang paling fenomenal dalam hadis A.J. Winsing, ya, Arend van Winsing, seorang sarjana Belanda yang menyusun sebuah ensiklopedia hadis ya. Itu ternyata masuknya dalam bidang studi hadis itu melalui filologi. Nah, filologi khususnya bidang studi Islam itu pasti bersentuhan dengan bahasa Arab. Nah, melalui filologi nanti saya kira banyak hal
baik itu terkait astronomi, ilmu falak ataupun hadis yang bisa kita eksplorasi lebih mendalam. Nah, di sini saya kira nanti bisa melalui setelah pertemuan dan workshop ini banyak hal kerjasama yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Saya berharap nanti itu bisa diterima magang di sini, magang menulis tesis dengan Pak Arwin terkait filologi. Nah, kemarin sudah saya sampaikan dan mereka mendukung. Harapan lainnya mungkin bisa dibantu pendanaan dari UNSU kan gitu ya, Pak Arwin. Nah, mungkin nanti ya, ya. Saya kira itu saya terkait urgensinya silaturahmi hari ini. Saya padakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Julhak yang telah memberikan pengantar, karena pengantar yang utama dari Bapak Dekan masih ada kesibukan rapat di video, jadi tidak bisa, atau nanti kalau ada jeda waktu, insya Allah kita akan bertemu dalam suasana online. Baik, masuklah kita kepada acara selanjutnya, mengkaji tentang Islamic Filology Workshop ini. Kami mintakan kesediaan Bapak narasumber yang pertama, yaitu kepada Bapak Arwin Juli Butar untuk memaparkan. Pak Solah dulu. Kepada Bapak Salahuddin Asani sebagai narasumber, menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya Islamic Filology tersebut. Dalam artian di dalam riset dan sebagainya. Kepada Bapak narasumber kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita muliakan Dr. Arwin selaku Ketua OIF dan tuan rumah di sini. Ketua Kaprodi Ilmu Hadis S2 Dr. Jawal Haq Hidayat dan Ibu Sekretaris Dr. Nuliana Damalik, dan juga Ketua Prodi S1 Ilmu Hadis Dr. Muhammad Nuh, dan Sekretaris Prodi Dr. Afrilinda. Dokter semuanya, saya belum dokter, saya masih magister. Jadi saya ini walking atau sitting among the giants, berjalan di antara para raksasa. Tapi nggak apa-apa supaya kita juga jadi raksasa nanti kan. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sejujurnya untuk filologi ini sudah lama sekali tidak terlibat dalam penelitian. Mungkin terakhir tahun 2013 waktu. Setelah itu 2011 menjadi PNS, maka ini tertinggal. Maktut terakhir yang saya pegang punya Pak Dr. Muhammad Nuh. Maktut hadis saya pegang tapi tidak jadi meneliti, karena tentunya meneliti maktutat atau naskah ini butuh motivasi dan dorongan yang tidak sembarangan. Saya dihubungi Dr. Zia 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, kemudian disuruh bicara tentang filologi. Dibawakan penekanannya pada urgensi dan teknik. Urgensi atau penting, bagaimana pentingnya filologi. Ini saya buat sederhana saja dan melalui handphone supaya cepat saja. Kita urgensi dan teknik. Yang pertama tentunya kita mau tahu dulu. Bang, itu tentunya berasal dari mau nanya, nanti kan filologi, bukan dari bahasa Melayu atau bukan dari bahasa Mandailing. Nggak apa-apa, kita terima aja kalau itu bahasa Inggris. Dan biasanya kalau bahasa Inggris itu naiknya nanti pasti ke Latin ya. Nanti ujung-ujungnya Yunani juga. Jadi memang siklus bahasa itu kan sampai saat ini begitu. Kita itu biasanya kalau nggak merujuk ke Inggris, merujuk ke Arab. Jarang merujuk ke Padang Bola atau sekitarnya kan. Filologi itu ya dari filologi, Yunaninya filologia. Dasarnya yaitu filos dan logos, artinya cinta, suka, senang, itu filo. Logos itu kata-kata, bisa juga diartikan dengan budi dan seterusnya. Maka kemudian filologi itu ya secara bahasa cinta atau senang bertutur, senang berkata-kata, senang terhadap kebudayaan. Kenapa senang terhadap kebudayaan? Karena memang simbol yang mewakili intelektualitas suatu kaum itu biasanya adalah
bahasanya. Contoh misalnya kenapa saat ini kita bilang ini handphone, kenapa enggak misalnya kita bilang ini obus-obus? Karena memang ya Amerika dan bahasa Inggris yang sekarang derajat intelektualnya lebih tinggi daripada yang berbahasa misalnya kita berbahasa yang saat ini. Jadi itulah kenapa bahasa itu menjadi simbol intelektual dianggap oleh orang-orang yang belajar bahasa, ahli bahasa, simbol intelektual seorang adalah bahasanya. Contoh kalau kita bicara dengan tukang becak, kita nggak pernah bicara ontologi, epistemologi, aksiologi, karena tukang becak nanti bisa marah sama kita. Itu yang menjadi latar belakang agak filologi. Kemudian secara terminologi, kalau membaca buku-buku filologi yang ada sekarang memang sangat sedikit buku tentang filologi, nanti juga ditambah oleh Dr. Arwin. Yang saya tahu kalau di Indonesia sedikit sekali, tapi kalau untuk teks-teks Arab, buku-buku yang berbahasa Arab cukup banyak. Karena tradisi filologi atau tahqiq di Arab itu sudah jelas, itu sudah berakar dan sangat kuat di Arab. Tapi di Indonesia sedikit sekali. Terakhir yang saya pegang adalah buku Oman Fatur Rahman, terbitan Prenada, dan setelah itu nggak ada lagi lah, lahir lagi. Sudah kita pegang. Nah, ini saya coba rangkum. Terminologinya, filologi itu kan kajian yang melakukan penelaahan terhadap teks dengan mengadakan kritik teks yang meliputi pendekatan ilmu bahasa, sejarah, budaya, politik. Jadi dia membahas teks dan konteks. Bukan hanya teks sebagai tulisan, tapi konteks yang meliputi lahirnya sebuah teks atau sebuah naskah. Di dunia Arab dikenal dengan tahqiqun nusus atau tahqiq al-makhtutat. Itu yang di dunia Arab. Maka kemudian kalau pelakunya disebut filolog atau filologi atau filolog lah kita kenal. Kalau di dunia Arab disebut dengan tahqiq atau muhakkik. Tapi belakangan atau bukan belakangan juga, sebagian tidak mau juga dikatakan sebagai tahqiq atau muhakkik karena ditakut menggurui daripada apa? Pengarang. Misalnya seseorang melakukan studi filolog, mengangkat naskah dari misalnya kita sebutlah seorang ulama Syekh Yusuf Al-Makassari misalnya, dia tidak mau disebut muhakkik karena dia tidak mau dianggap dia lebih unggul daripada si pengarang. Maka kadang menggunakan bahasa tanabi misalnya, atau sohahahu sudah dibaca dan dikoreksi, atau qoro'ahu supaya melakukan kerendahan diri bahwa sang filolog atau muhakkik itu jauh levelnya lebih rendah daripada pengarang buku atau ulama yang mengarang buku atau naskah tersebut. Selanjutnya urgensi orang yang melakukan studi filolog ini kayak orang-orang dengan aliran romantisme lah. Romantisme itu bukan maksudnya orang yang melo-melo atau cowok yang melo yang suka ngasih bunga atau apa. Tapi romantisme dalam arti aliran yang mengutamakan ajaran masa lalu dan kealamiahan. Ini kan romantisme ini lahir daripada reaksi terhadap revolusi industri yang kita jenuh atau mereka jenuh terhadap hal-hal yang bersifat industri ini, mekanikal. Jadi orang-orang romantisme itu adalah orang-orang yang hidup ketinggalan dua periode. Kalau sekarang kita di periode digital, sebelumnya ada periode analog, mekanik, maka romantisme itu sebelum daripada digital dan analog. Orang-orang yang suka dengan hal-hal yang masa lalu dan alamiah. Orang-orang yang lebih memilih cahaya lilin daripada lampu bohlam, neon atau lampu digital saat ini. Itulah orang-orang romantisme. Lebih mengutamakan prinsip turos. Basis kita adalah turos. Apa urgensinya? Di atas tadi tidak tertulis saya. Yang pertama adalah tentu wahyu pertama, perkataan atau kalimat Allah itu, Iqra itu menjadi dasar. Menjadi dasar karena kalau Profesor Hasan Asy'ari pernah dalam khutbah Jumat, tapi khutbah Jumat yang luar biasa, sampai karena saya teringat itu, bahwa Iqra itu merubah peradaban Arab
khususnya Islam dari budaya menghafal, memorizing kepada budaya apa? Reading and writing. Jadi katanya bahwa terjadi perubahan teks, perubahan peradaban dari yang sifatnya menghafal berubah menjadi perubahan peradaban teks. Sehingga kemudian Islam sekarang terkenal dengan budaya teks yang cukup tinggi dan kita tidak bisa tertinggal dalam budaya teks itu. Kalau dulu orang Arab mengandalkan ngapal dan bahkan tidak punya sangat miskin sekali aksaranya kan. Tulisan itu kan berkembang di era Islam dari gerakan Abul Aswad Ad-Du'ali memberikan diakritik, tanda koma, tanda memberikan baris dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadinya tulisan Arab itu di era Islam. Jadi kalau mau dibayangkan sekarang sebuah naskah Al-Qur'an itu bisa sekarang kita baca itu kan mengalami perubahan dalam wujud tulisan lama menjadi tulisan baru. Jadi kalau nanti berkembang filologi berkembang, Quran sekarang kita robah lagi tulisannya, kira-kira marah nggak orang? Padahal sejatinya Quran itu tulisannya berubah. Yang awalnya tidak ada gigi, titik, harokah, baris dan seterusnya, tidak ada penomoran, tidak ada tidak ada ayat pertama, kedua, itu kan berubah. Tapi sekarang kalau mau dirubah lagi gimana? Rosem Usmani itu dirubah gimana? Mungkin marah kita ya. Tapi kalau sebenarnya sejatinya tahu bagaimana itu filologi, nggak marah juga. Karena banyak penulisan Al-Quran itu nanti bisa baca banyak di buku-buku sejarah Al-Quran. Banyak tulisan Al-Quran itu tidak sesuai dengan bacaan. Tapi karena kita berpegang kalau mau membenarkan Al-Quran itu bukan tulisan, tapi bacaan. Qiraah itu menjadi hakim terhadap tulisan. Itulah Al-Quran. Makanya hafiz berharga. Karena hafiz bisa menghakimi tulisan Al-Quran. Oke. Kemudian yang kedua urgensinya adalah naskah itu membuka kembali ruang sejarah yang luar biasa. Apa itu intelektual, budaya, tradisi, pengetahuan politik dan sebagainya. Kenapa bisa membuka ruang sejarah? Karena sebuah naskah, ketika kita mendapatkan sebuah naskah pada abad-abad yang lalu, misalnya di 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, pasti naskah itu berharga. Karena 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, harga selembar kertas itu lebih mahal daripada 1 kilogram emas. Maka sebuah naskah pasti berharga. Karena biaya buat kertas dulu itu ya memang sangat berharga. Dan itu ya pasti kalau untuk di daerah kita Indonesia abad-abad ke-16 berarti itu 1500-an atau 1600-an kertas kita itu masih impor semua itu dari Eropa dan seterusnya. Maka kemudian bagi seorang filolog sebuah naskah itu sangat berharga. Karena dapat pasti biasanya itu dipromotori itu. Kalau dia nggak orang kaya betul yang bisa nulis, atau dia disponsori oleh pihak penguasa. Kita bisa bayangkan pada abad ke-16 atau ke-15 atau sebelumnya itu bisa dihitung berapa orang yang punya Al-Quran sendiri. Karena mau punya Al-Quran harus nulis, nggak ada mesin cetak dulu. Harus nulis sendiri, beli kertas sendiri, yang nulis siapa, ya kan? Yang belikan kertas siapa, yang belikan tinta siapa. Jadi naskah bagi seorang filolog itu sangat berharga. Kemudian belajar daripada kehidupan manusia sebelumnya. Jadi ini juga aliran romantisme dan beberapa tokoh-tokoh hermeneutik kontemporer sekarang juga misalnya Gadamer, Schleiermacher juga akhirnya menyatakan bahwa kita memang kalau bicara tentang turos ini, tentang naskah ini, kita akan dianggap jadul, gitu, dianggap kuno. Ada teori-teori baru kok, misalnya teori common link, Yosef Sach atau Zeinbol gitu kan di hadis, kok masih cerita yang lain yang klasik-klasik. Tapi dalam hermeneutik sendiri bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap masalah sekarang itu sebenarnya di masa lalu udah kelar. Itu masalah yang sederhana. Contoh begini.
Misalnya sekarang kita ributkan teori limit, batas limit sahur misalnya. Padahal kalau ditarik ke masa lalu, ya enggak. Mungkin kalau merujuk kepada imam-imam yang lalu, biasa. Milkul yamin misalnya kan, perbudakan yang boleh disetujui kapan saja misalnya kan. Tapi kalau ditarik-tarik kepada tradisi masa lalu, sebenarnya kalau itu mau dilacak ada saja siapa solusi. Atau misalnya kita sekarang menganggap manusia lebih modern, lebih hebat misalnya. Tapi kan kita sekarang poligami aja kita masih stres kita bicara. Apalagi yang sudah punya punya istri. Kita kalau istri kita dengar poligami langsung langsung panik. Padahal pada ulama masa lalu itu udah selesai. Hitung saja ulama-ulama itu berapa istrinya. Coba sekarang agil nikah baru 2, udah heboh orang. Artinya apa? Ternyata sebenarnya konsep yang kita anggap kita lebih modern dalam menghadapinya sekarang itu masa lalu itu udah orang masa lalu kalau hidup maka dalam Slaymaker itu zaman itu sebenarnya paralel antara masa lalu dan masa sekarang itu sebenarnya bias. Nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang didahului. Jadi kalau misalnya kita hidup dalam era paralel seperti dalam benak Slaymaker itu bisa jadi Syekh Yusuf Al-Makassari yang istrinya banyak itu akan ketawa lihat kita. Nggak modern kalian katanya. Mereka yang akan mengatakan kita bahwa kita yang tidak modern karena kita masalah seks saja belum selesai. Mengucapkan dek mana dek? Udah cukup duit ini kayaknya bisa nambah. Wah selesai kita di meja makan itu ya kan? Artinya dalam persoalan ide, gagasan, pemikiran itu sejarah itu masa lalu, masa sekarang, masa saat ini itu menjadi bias. Sehingga menggali yang lama itu tetap menjadi muasir, menjadi tetap up to date, kontemporatif sifatnya. Bahwa saya ambil yang terakhir karena ini adalah perkataan yang saya anggap konklusi daripada perdebatan baina tajdid wa turos. Jadi kan dialog kita ini, diskurs antara kita ini, misalnya Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zaid, Fatimah Marnisi, terus dan Ibn Tusati dan Amin Ahmad dan seterusnya itu kan persoalannya mendudukkan antara at-tajdid wa turos. Tapi satu-satunya yang bisa kita pegang saat ini mungkin adalah ucapan yang ya ketika menghadapi turos dan era modern atau modernitas saat ini adalah al-muhafazatu alal qadimis sahih. Ya, tetap memelihara yang baik dari masa lalu wal akhdhu bil jadidil aslah. Seraya mencerna sesuatu hal baru yang dipandang lebih baik. Itulah urgensi daripada filologi. Kenapa terus harus dihadirkan. Selanjutnya yang objek daripada filologi itu tentunya naskah yang ditulis tangan, maka dalam bahasa Inggris disebut dengan handscript atau manuscript. Hands tangan, script tulisan, manual. Itu ya tulisan yang masih manual. Kalau udah dicetak apa bisa disebut naskah? Sejauh pengertian yang ini nggak bisa disebut naskah. Walaupun itu dicetak tahun berapa misalnya tahun 100 tahun yang lalu, tapi sudah dicetak atau sudah diketik pakai mesin tik itu nggak bisa disebut naskah. Tapi kalau ditulis tangan itu bisa disebut manuskrip. Bisa tidak naskah dalam era misalnya 100 tahun atau 60 tahun ke bawah disebut naskah? Perdebatan memang. Tapi 70 tahun ke bawah masih bisa disebut banyak beberapa pihak menggolongkan sebagai naskah yang bisa direproduksi untuk diteliti atau secara filologi. Di mana tempat nyimpan naskah? Kalau di Indonesia ya yang mudah itu di perpusnas. Tapi nanti bisa sharing juga dengan Dr. Erwin karena pasti Dr. Erwin masih berkutat dengan pernaskahan. Atau saya beberapa kali dan beberapa mahasiswa di PIS di PIS itu di jurusan sejarah perbandingan sejarah peradaban Islam di PIS, sampai sekarang masih ngajar filologi di situ. Setiap semester masih datanglah ke museum kita ini, Museum
Kota Negeri. Medan ini ya, Museum negeri ya. museum negeri. Nah itu memang kita nangis juga nengok naskah Arab kita. Itu kita buka pintunya, naskah itu bergelimpangan dia di lantai-lantai gitu. Nggak peduli aja. Yang ngurusnya pun bukan orang muslim. Dia nggak tahu, dia anggap dia itu apa aja itu. Jimat ya. Jimat atau mantra-mantra dianggapnya ya kan. Ya Pak silakan masuk Pak, silakan tengok. Kita sebaik masuk pun udahlah Bu, mundur aja. Kira-kira karena apa? Memang sulit dan sudah tidak apa ya, tidak utuh lagi lah berserak-serak. Itu kesulitan dalam apa studi. Tapi kalau memang punya fokus, ya Perpusnas itu kalau apalagi kalau mau main-main ke Jakarta, ke Perpusnas itu naik ke lantai berapa saya lupa dulu. Di situ mereka akan melayani. Dan memang kita tidak lagi melihat langsung. Itu ada 1000 judul atau 1000 judul, saya tidak tahu judul, tapi 1000 naskah, 1000 katalog naskah berbahasa Arab. Belum lagi ada sekitar 5.000 seperempat, berarti ada sekitar 1.000 atau 2.000 naskah Arab Melayu. Arab, tulisannya Arab, bahasanya adalah Melayu. Dan itu kita akan dilihatkan mikrofilmnya dan bisa difotokopikan. Karena dulu saya nyusun tesis, saya soal Makassar itu ya ke sana. Dan mudah-mudahan insya Allah masih baguslah dalam melayani naskah. Itu untuk atau naskah-naskah yang berada di tangan orang-orang, ini yang sulit. Saya beberapa kali sebelum tahun 2012 itulah ya, atau 2013 itu meminang naskah yang nggak pernah dapat. Ke Cirebon, ke Gresik, ke Demak dulu kan karena kuliah di sana di Jawa. Ya nanti ketemu ada naskah Syekh ini begini gini. Mau dipinang finansial kan? Ada nanti dikasih apa kita, ditakut-takuti kita. Tapi nanti kalau udah habis dibuka ada kena sakit atau apa, jangan salahkan kami ya. Ya bagus pulang kita kan. Neliti belum jadi, dana penelitian belum turun, udah kita kena wanti-wanti, awas apa. Kalau terjadi apa-apa jangan salahkan kami ya, pulang. Itulah kesulitan menjadi seorang filolog. Jadi kalau macam Profesor Dr. Oman Fatur Rahman itu bisa melejit karena memang Semberloa itu memang Prancis atau Jerman banyak memberikan apa? Ya memang yang punya minat ini Barat memang betul kata Dr. Zia. Wensing itu kan yang mengarang Al-Jami, An-Yusun Al-Jami, Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fazil Hadis. Kalau Profesor Said Abdul Munawar bilang seandainya enggak karena syahadat orang masuk Islam, Wensing itu masuk Islam termasuk lebih duluan daripada ulama-ulama kita karena nyusun berapa puluh ribu hadis itu ya, tapi enggak masuk Islam juga, nanti di neraka juga katanya itu kata teori syahadat kita kan. Ya lanjut ya kalau mau kenal istilah-istilah dalam filologi, tekstologi, paleografi, kodikologi. Tekstologi itu seluk beluk teks, nggak usah terlalu kali nanti repot. Paleografi itu kajian tentang tulisan-tulisan kuno, ya kan? Yang di batu, yang di logam, ya, yang di bambu. Kalau naskah Batak itu biasanya di apa? Pusaka. Di bambu. Lakta pusaka ya. Pusaka. Itulah saya aksara Batak saya pun nggak lupa. Tapi kalau aksara Jawa saya tahu Hana Caraka karena memang diajari waktu kuliah dulu dan insya Allah udah hilang semua sana sekedar memenuhi SKS. Tapi kalau aksara Batak nggak diajari orang itu waktu itu. Padahal kita sebalik kemarin banyak ketemu dengan aksara. Itu paleografi. Kodikologi yaitu kajian tentang naskah. Ya itu dia lebih kepada laboratory atau misalnya kertas ini umur berapa gitu. Ada juga orang yang ngaji itu. Bahannya apa gitu, dicek nih, kita buat dari apa, sutra apa, dari campuran apa gitu kan. Tintanya itu namanya kodikologi. Dan biasanya memang orang kalau mengkaji itu ya ada ilmu yang memang itu orang Jerman, kami pernah juga dulu dengan orang Jerman itu lah. Itu kita megang naskah kayak tangan kita langsung dimarahi kita itu karena harus bentuknya pakai pinset apa itu
becek kayu itu gini. Kita mau megang aja kan, dibuka kita mau pegang, mereka no, jangan sentuh, jangan sentuh. Ya kita nengok aja lagi, karena memang mereka sangat respect terhadap naskah. Kita yang nggak respect, kita kan jangan kan naskah ya. Buku profesor kita campak-campak, apalagi naskah yang lama-lama ya kan. Buku Dr. Jaul Haq ada itu di lemari saya tentang apa pikir humanis itu aja saya kurung-kurung aja dalam lemari, nggak pernah saya baca lagi. Apalagi naskah yang lama. Ada dalam waktu masih keren-kerennya lah sebenarnya buku dokter dia ini. Lanjut teknik dan metode bukan sesuai santai kan. Ini tekniknya. Tekniknya ini bisa dikembangkan, bisa ditelaah ulang. Tapi yang pertama, gimana orang meneliti filologi? Ini saya sederhanakan aja dulu. Yang penting pertama inventarisasi naskah, cari naskah. Kalau mau studi filologi. Caranya apa? Melihat katalog. Bisa ke Perpusnas, online sudah bisa. Katalog online sudah banyak, Perpusnas bisa. Kemudian beberapa katalog luar negeri, nanti bisa sharing, saya websitenya juga ada. Setelah itu baru tentukan kira-kira mau teks apa yang sesuai dengan tafsir juga nggak apa-apa. Baru kemudian cari naskahnya. Dan biasanya sudah ada microfilm, sudah ada image dia berbentuk gambar. Itu sudah bisa. Silakan nonton. Kemudian nisbah naskah kepada pengarang. Tapi kalau bisa dapat yang naskah di sini, misalnya seorang ahli waris yang punya di sini, itu lebih bagus lagi. Baru kemudian melakukan nisbatun makhtutat ila mu'allif itu. Jangan naskahnya itu dikatakan ini punya Syekh Yusuf Al-Makassari, tapi ternyata bukan. Misalnya ada dulu yang sering disampaikan oleh guru kami, Bu Nabilah itu. Ada dulu kamus namanya kamus Mu'jam al-Ain, punya Imam Ahmad Al-Farahidi, dia kamus pertama katanya. Kamus pertama dalam apa? Kamus pertama bahasa Arab di muka bumi gitu kan. Punya Imam Al-Farahidi itu, punya Imam Ahmad itu. Itu ya ada, dia sudah matbu, sudah dicetak sekarang. Dan itu ditahqiq oleh saya lupa Zubaidi mungkin ya. Tapi kemudian setelah ditelaah, ternyata itu dalam nisbah itu kita harus tahu arkeologi daripada seorang mu'allim. Bahasanya arkeologi, maksudnya arkeologi itu adalah keilmuan mu'allim, mazhabnya, stylistiknya. Stylistik itu dia menyusun bahasa. Jadi harus kita pahami dulu itu. Setelah dikaji, ternyata kamus itu dianggap nggak sesuai dengan mazhab yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mazhabnya Basrah dalam ilmu bahasanya. Tapi ternyata contoh-contoh syawahid dalam Mu'jam itu banyak dia pakai mazhab Kufah. Itu kan udah habis. Udah kontradiktif. Misalnya Syekh Yusuf Al-Makassari itu mazhabnya misalnya dia Asy'ari misalnya. Tapi ketika ada satu kitab yang dinisbahkan kepada dia, kita baca tapi misalnya banyak mengutip kata-kata Syi'i, itu kan udah ini curiga ini. Kapan pula setelah dihamparkan misalnya dalam naskah Zubatul Asrol, Sidul Asrol, Tufatul Tadi, Quratul Ain, ini semua dinimpun Makassari ini Asy'ari misalnya. Tapi setelah dibaca ada suatu naskah, kok pahamnya ada mengutip misalnya Suhrawardi Al-Maktul dan misalnya mengutip beberapa tokoh-tokoh itu udah bisa dilakukan. Bisa dibatalkan bahwa naskah itu nisbah kepada. Yang paling menarik itu, yang paling mudah itu kalau dalam naskah itu ada kolofon. Kolofon itu adalah keterangan langsung bahwa naskah itu memang ditulis oleh seorang mu'allif, ada tanggalnya, misalnya tamma kitabatu, ada kitab fi, misalnya Jum'ah, misalnya letter Jum'ah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di. Itu lebih enak. Itu namanya kolofon dalam istilah filologi. Kemudian baru nanti ada naskah, ada studi filologi itu dengan satu naskah, Codex Unikus, makanya satu naskah itu yang di filologi. Ada naskah dengan varian tertentu, karena setiap satu naskah itu bisa jadi katibnya banyak, penyalinannya beberapa kali itu namanya varian dalam. Nanti ada metode tertentu yang itu nggak bisa selesai dalam
waktu kita ini. Bisa aja sih, cuma supaya agak lebih mahal aja ilmu filologi, supaya nampak keren aja. Tapi memang itu butuh waktu ya. Selanjutnya nanti kalau mau ada diskusi kalau enggak ya kita langsung cas-cas saja. Tapi kemudian Azumari Azra dalam bukunya Jaringan Ulama itu membuka mata dunia, mata kita, entah mata kalian saya, tapi menurut saya terbuka mata saya bahwa dia itu kurang lebih menggunakan disertasinya yang S3-nya di Columbia University itu Transmission of Ulama networking. Ulama networking. Ya, ulama networking itu. Kalau bahasa Indonesia kan jaringan ulama. Saya tadi coba mau bahasa Inggris, karena agak tersendat, saya bahasa Indonesia. Jaringan ulama itu nanti belilah bukunya kalau nggak ada. Kalau nggak fotokopi aja minta sama Tuan Jia, pasti Dr. Jia. Jaringan ulama itu menggunakan 26 maktutot, 26 manuskrip untuk membuat disertasinya. Dan di situ ternyata diangkatnya bahwa ulama Nusantara ini adalah wajah baru dari dunia Islam yang selama ini diabaikan oleh Barat. Apa yang diangkat oleh ulama Nusantara adalah Neo-Sufism. Neo-Sufism dalam arti harmonisasi syariah dan tasawuf. Jadi kalau kita mau baca misalnya Abdurrahman As-Sufini, Sumatera Ampalimbani, atau kita baca Syekh Yusuf Al-Maqdasari, An-Nawawi Al-Bantani, ternyata harmonisasi mendudukkan antara Al-Ghazali dan Al-Farabi udah kelar. Cuma kan nggak membaca, kita tetap apa aja? Wahdatul wujud, wahdatul ulum, wahdatul wujud, wahdatul. Yang betul wahdatul wujud atau wihdatul wujud? Nanti kita tanya Dr. Arwin kalau menjawab, kalau nggak mau. Yang betul wahdatul ulum atau wihdatul ulum? Yang betul wahdatul ulum atau wahdatul ilmi? Kira-kira mana? Kan jarang saya lihat pembanding wahdah itu jamak, ulum jamak. Wahdatul syuhud, wahdatul wujud, ya kan? Wahdatul adyan nggak ada ya, ada muqarranatul adyan. Ya nanti kita tanya sama Pak Nuh nanti yang minta prodi. Tapi Azra membuka mata bahwa tradisi maktutot pada abad 16, 17 atau dimulai dari abad ke-12 di Indonesia pada saat itu sudah menelurkan Neo-Sufisme baru. Neo-Sufisme yang harmonis terhadap hadis, harmonis terhadap Al-Quran, harmonis terhadap fikih, dan harmonis terhadap tarekat dan dunia sufi. Itu yang diangkat oleh Azra. Sebagai penutup, supaya agak seram, saya bacakan kutipan dari Haryati sebagai filolog adalah pekerja kasar yang menyiapkan suatu naskah untuk bisa dipergunakan oleh orang lain dalam berbagai disiplin. Untuk kerja filolog karena mereproduksi naskah supaya bisa dibaca oleh orang di saat ini, kemudian terserah orang itu mau diapakannya naskah. Yang penting dia sudah bisa makan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita harus sejenak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak narasumber. Kita lanjut aja kepada pembicara yang kedua, kepada Bapak Dr. Arwin. Pak Termasuk. Enggak, Pak Ketua Prodi aja dulu. Tapi sudah mengantar ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, uhayyikum bittahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Tuan Guru Al-Mukarram Dr. Ziaul Haq, Ketua Prodi, Al-Mukarram Al-Khabir Al-Makhtut, Ustazuna Dr. insyaallah Salahuddin Asani. Ini saya tidak tahu apa dari Asahan Ustaz atau betul. Oh, dari Asahan. Dari Asahan nisbah. Saya pun dari Asahan boleh. Yang sama kita hormati juga Ustaz Dr. Muhammad Nuh, Ibu Dr. Nurliana Damanik dan Ibu Dr. Aprilinda. Ya, mohon izin, mohon maaf tidak menyebut jabatan masing-masing karena saya tidak ingat tadi, walaupun sudah disebutkan. Dan rekan-rekan yang hadir pada
kesempatan pada pagi atau siang hari yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Tuan Guru dan segenap prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara yang berkenan hadir di sini, dan sekaligus kita melaksanakan sebuah agenda yang bernuansa keagamaan dan peradaban nampaknya pada hari ini, dan tentu kami sangat gembira dan berterima kasih. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan lebih lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan Tuan Guru Ziaul Haq. Saya alumni S1 dari Fakultas Syariah UI Sumatera Utara, UISU. S2 dan S3 dari Mesir, dari mungkin di layar bisa nampak, sudah ya. Institut Riset dan Penelitian Arab, Institute of Arab Research and Studies Cairo, atau IARS singkat. Jadi saya kesarjanaan S2 dan S3 saya memang filologi, kalau bahasa Arabnya itu tahqiq at-turas begitu. Dan kebetulan dalam segenap penelitian S2 dan S3 saya itu saya hanya meneliti dan mendalami manuskrip di bidang ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi sejauh ini lebih kurang sudah ada 6 atau 7 naskah manuskrip yang sudah saya tahqiq, dan semuanya berbahasa Arab dan semuanya dalam disiplin ilmu falak. Nah, tadi malam dijabri Tuan Guru untuk sampaikan sedikit tentang hadis. Ya, saya iakan saya, tapi saya tidak kan di PowerPoint ini, gitu. Karena memang agak sulit mencarinya gitu dalam waktu yang singkat, di samping memang tidak menjadi fokus keilmuan saya gitu. Lalu di sini di UMSU saya diamanahkan selain sebagai dosen tetap sebagai kepala, penyebutannya kepala Tuan Guru bukan ketua gitu. Ketua itu di jalan-jalan banyak ketua. Jadi istilahnya itu di sesuai SK itu Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, disingkat dengan OIPUMSU. Jadi pasca saya selesai S3 dari Mesir, saya kembali di UMSU langsung diangkat menjadi kepala OIPUMSU, karena memang saya ditanya apa keahlian atau apa yang bisa dikembangkan. Langsung saya bilang ilmu falak ini, karena kalau filologi itu tidak ada, di semua jurusan tidak ada. Dan khusus tentang pengkajian filologi atau tahqiq at-turas ini bisa dikatakan sejak saya pulang studi dari Mesir 2012, praktis saya tidak mendalami lagi mengkaji ilmu filologi atau tahqiq turas ini, karena memang tidak ada kawan, bahkan tidak ada lawan, kira-kira begitulah kan. Tidak ada wahana, tidak ada institusi yang bisa apa. Jadi sedikit saya alihkan ke kajian ilmu falak itu. Jadi keseharian saya itu lebih dominan mendalami bidang ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi sampai sejauh ini sudah ada beberapa karya saya, semuanya itu tentang ilmu falak, dan 1-2 ada yang terkait dengan tahqiq atau filologi. Salah satunya saya sudah menulis buku, judulnya yang sudah saya serahkan kepada Tuan Guru, judul Filologi Astronomi. Tempoh hari sudah saya serahkan kepada Tuan Guru, dan saya anggap itu sudah tembusannya ke prodi gitu ya, saya tidak minta lagi. Baik, saya mulai lanjut dulu. Ya, pada dasarnya yang saya sampaikan ini sudah sama. Jadi tadi saya memang ketika mendengar uraian Tuan Guru kita, Ustaz Salahuddin, relatif sama ternyata. Hanya saja memang filologi atau tahqiq turas yang kami pelajari di Mesir itu orientasinya dan muaranya itu selalu ke Arab. Termasuk metodologinya itu juga yang dimunculkan, dilahirkan oleh muhakkik di dunia Arab. Gitu. Jadi pengutipan atau pengkajian terhadap khazanah Barat itu sangat minim. Hanya bisa dikatakan mungkin hanya 5%, bahkan hanya menyebut nama-nama saja. Gitu. Jadi ini barangkali sedikit perbedaannya, dan sekaligus ini yang menjadi apa saya ya bawaan saya lah begitu. Saya tidak menguasai literatur Barat terkait dengan filologi, murni semuanya itu konteksnya Arab. Gitu. Dan manuskrip yang saya kaji, pelajari juga seluruhnya adalah berbahasa Arab. Bahkan berbahasa Batak, walaupun marga saya putar-putar, saya tak bisa bahasa Batak. Kecuali 1-2 kalimat lah, kepen misalnya, mangan. Oke, lanjut Bang Guru.
Nah, ada beberapa istilah yang terkait dengan tahqiq turos dalam pengkajian manuskrip Arab. Ini bisa dilihat. Jadi ini ada 4 istilah: turos, manuskrip atau al-maktub, nas atau teks, lalu tahqiq. Jadi masing-masing ini kami kaji waktu itu di kelas. Jadi turos itu satu pertemuan khusus, tidak selesai juga, panjang. Lalu ada al-maktub, maktutot, lawannya itu matbu atau matbuat, naskah manuskrip dan naskah cetak. Lalu ada teks atau nas. Nas itu kalau dalam kajian manuskrip itu adalah redaksi yang ditulis oleh seorang mu'allif. Jadi bukan nas, ini maksudnya Al-Quran. Jadi beda dia konteksnya. Lalu ada tahqiq. Tahqiq inilah pekerjaan seorang muhaqqiq. Di bawah nanti ada penjelasan. Lanjut dulu. Nah, ini fakta yang harus sama-sama kita pahami. Lagi-lagi ini konteksnya Arab dan Nusantara belum masuk. Jadi ketika saya belajar manuskrip di Mesir, Ustaz, saya tak tahu kalau di Indonesia itu ada manuskrip. Nah, itulah kacaunya itu mungkin ya. Gitu. Saya tidak tahu. Tapi setelah saya kembali ternyata khazanah manuskrip di Nusantara itu banyak sekali rupanya. Gitu. Jadi luar biasa memang. Dan saya sepakat dan sependapat disampaikan Ustaz Salahuddin tadi bahwa memang Nusantara sebagai dikutip Azumardi Azra tadi memang luar biasa gitu, dan hemat saya belum terekspos ke barat atau ke timur tengah. Jadi ini saya kira memang tugas Ustaz Salahuddin lah yang mendalami bidang itu sekarang ya. Karena saya sekarang mendalami bidang langit sekarang gitu ya. Nah, dalam kalkulasi yang ini ditulis oleh seorang ahli kodikologi guru saya di kelas 3 semester saya masuk, namanya Profesor Aiman Fuad Sayyid. Beliau menulis buku namanya Mu'jam Ilmil Makhtutat atau Mu'jam Kodikologi. Kodikologi bahasa Arabnya itu Ilmul Makhtutat. Beliau mengkalkulasi jumlah manuskrip atau karya tulis umat Islam di peradaban Islam itu jumlahnya 3 juta naskah. 3 juta naskah itu bukan 3 juta judul, karena satu naskah itu seperti disampaikan Ustaz Salahuddin tadi, satu judul itu ada sekian naskah. Jadi di zaman silam itu kalau sebuah buku diajarkan kepada murid itu biasanya ditulis ulang bisa jumlahnya puluhan, bahkan bisa ratusan. Jadi jumlah manuskrip di peradaban Islam itu sampai 3 juta naskah, dan ini masih di luar dari apa yang pernah dibakar oleh Hulagu Khan tempo dulu gitu. Jadi luar biasa kekayaan khazanah literasi tulis di peradaban Islam silam. Nah, dari 3 juta naskah ini baru 10%-nya saja yang ditelaah. Ditelaah ini macam-macam ya. Ditelaah itu termasuk yang dikatalogkan. Jadi sudah dijelaskan Ustaz Salahuddin, termasuk yang sudah ditahqiq gitu. Jadi masih ada 90% lagi yang belum ditelaah, dikaji dan seterusnya. Jadi ini ibarat harta yang melimpah tapi tidak banyak yang bisa memanfaatkan dan mengkajinya. Ini masih dunia Arab atau Timur Tengah yang tersebar di seluruh dunia. Lanjut. Nah, saya langsung ke poin karakter seorang filolog atau karakter seorang muhaqqiq. Nah, ini sedikit membandingkan dengan disampaikan Ustaz Salahuddin tadi. Kalau kami di Arab, istilah muhaqqiq itu sudah istilah yang definitif. Jadi tidak ada kesan atau perasaan melampaui pengarang. Jadi kesan itu tidak ada di Arab. Adapun tadi sedikit kita kolaborasi atau diskusi, Ustaz, istilah sohahahu atau i'tanabihi itu kalau konteksnya naskah Arab dan di dunia Arab itu maknanya dia tidak melakukan penelitian, itu tidak berdasarkan kaidah atau metode tahqiq. Itu kalau di Arab, Ustaz. Itu biasanya dia hanya membaca saja atau diketik ulang saja. Tidak ada dirasah tentang muallif, komparasi naskah, kemudian perbandingan bacaan antara satu teks dengan teks yang lain dan seterusnya. Itu artinya dia tidak melakukan itu, dan itu biasanya yang biasa dilakukan oleh perpustakaan Darul Kutub Al-Ilmiyah atau DKI. Jadi di dunia Arab, DKI itu Darul Kutub Al-Ilmiyah yang di Beirut, banyak sekali naskah-naskah manuskrip yang diterbitkan tapi tanpa mengikuti prosedur tahqiq. Dan itu sudah dikritisi banyak ahli filologi di dunia Arab gitu. Jadi itu tidak dimasuk dalam kategori tahqiq. Jadi sehingga di situ penyebutannya i'tana atau sahahu gitu. Nah, ini kalau di dunia Arab gitu. Kalau resminya tetap tahqiq, biasanya tahqiq wa dirasah atau dirasah wa tahqiq. Nah, karakter yang harus, nah ini juga mata kuliah khusus. Ini saya mau review mata kuliah dulu.
seorang filolog, orang yang mendalami manuskrip itu harus cinta naskah itu sendiri. Karena kalau nggak cinta stres kita melihat. Karena tulisannya itu mungkin selalu udah pengalaman itu. Saya pun stres juga dulu. Tidak ada baris, tidak ada paragraf, tidak ada titik koma, rapat semua. Kadang-kadang bersilang-silang. Kadang-kadang ada alamatul ilhaq. Saya tidak tahu istilah modern itu. Ada yang terlupa ditulis, tapi kalau ditulis itu nggak mau lagi, dibuatnya semacam panah kecil gitu. Sikit aja. Awak pikir coretan tentang, rupanya di ujungnya ada footnote-nya di samping. Kadang kiri, kadang kanan. Kalau tidak jeli, itu bisa keliru. Nah, itu namanya, kami ketika itu namanya alamatul ilhaq, tanda acuan bahwa ada kata yang tertinggal ditulis oleh seorang nasir atau seorang muallif gitu. Jadi intinya harus mencintai naskah. Kalau tidak, pasti pekerjaannya itu nggak selesai. Saya kira ini logikanya sama. Apa saja kalau tidak kita suka, tidak kita senangi, pasti nggak akan selesai. Lalu jujur. Jujur ini begini maksud, simpelnya begini. Manuskrip itu kan biasanya hanya kita yang tahu. Saya bayang-bayangkan tuh manuskrip tesis dan disertasi saya itu makhtutotnya itu sekitar 230 halaman, 30 lembar. Setelah jadi kitab itu yang sedang dicetak sekarang itu 1230-an halaman jadinya, 2 jilid. Nah, jadi musyrif atau supervisor itu tidak akan mungkin dia mendetail membaca dari awal sampai akhir. Kitalah yang apa gitu. Jadi kalau ada yang saya tukar sikit-sikit, nggak tahu ya itu supervisor itu. Biar cepat saya lulus. Kadang ada 1-2 kalimat yang tak bisa saya baca. Naskahnya ada 5, Ustaz. Saya ada 5 yang saya pun dari Leiden, dari Prancis, dari apa. Ada 1 kalimat yang semua redaksi itu ada yang hilang, ada yang nggak jelas apa yang maksud. Kalau saya sikat, saya tukar entah apa-apa itu selesai urusan. Tapi tidak begitu. Jadi untunglah kami sudah belajar karakter seorang filolog itu harus begini-begini. Salah satunya harus jujur. Jujur ya harus dicari sedemikian rupa sehingga dalam aplikasinya kami ketika manakala kita tidak mampu membaca atau menuliskan yang aslinya maka dikosongkan dan dibuat catatan di bawah bahwa muhakkik tidak mampu membaca, tidak mampu menjelaskan apa maksudnya. Jadi dikosongkan begitu. Atau boleh juga di bawah dibuat keterangan kemungkinan kalimat yang benar ini tapi dia tidak yakin gitu dalam bahasa Arab tentunya. Begitulah seterusnya. Jadi sikap jujur itu perlu dalam meneliti manuskrip. Kenapa harus jujur? Ya karena itu kalau kita tidak jujur maka itu kebohongan sepanjang zaman itu. Maka kalau salah dalam kita menulis, maka kesalahan itu kan selalu dinisbahkan kepada pengarangnya, bukan kepada muhakkiknya, karena itu tulisan seorang pengarang. Makanya di sini perlu jujur. Gitu. Jadi ini perlu juga diingatkan Tuan Guru, kalau ada tugas nanti harus jujur begitu dalam membaca dan menulis manuskrip. Jangan karena mau cepat ditandatangani harus disikat aja begitu. Nah, ini harus hati-hati. Karena saya yakin dan percaya pembimbing itu tidak akan membaca manuskripnya dari awal sampai akhir. 10 lembar aja betul manuskrip itu. Ajab gitu. Lalu menumbuhkan sikap ragu. Sikap ragu ini sabar ya. Sabar juga harus pelan-pelan menumbuhkan sikap ragu dalam arti jangan cepat-cepat. Lalu memiliki wawasan tentang naskah. Memang cukup berat meneliti sebuah naskah manuskrip kalau tidak punya wawasan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Salahuddin. Nah ini hampir mirip seperti dijelaskan Ustaz Salahuddin tadi, kriteria sebuah manuskrip layak ditahqiq. Ini prosedur yang kami lakukan, ya. Benar judul dalam pengarangnya, naskah dapat diteliti, naskah belum pernah ditahqiq. Nah, ini catatan kecuali tahqiq yang sudah pernah dilakukan itu tidak lengkap atau kurang atau tidak sempurna itu boleh. Tapi pada prinsipnya kalau sudah ditahqiq tidak boleh ditahqiq lagi. Kenapa? Karena yang belum ditahqiq itu jauh lebih banyak jumlahnya. Jadi sudah saya sebutkan di awal baru 10% yang diteliti. 90% betul. Baru. Lalu naskah memiliki kegunaan. Jadi harus ada kegunaannya, tidak hanya memenuhi prosedur akademik supaya lulus segala macam gitu. Misalnya saya di dunia astronomi, naskah-naskah tentang misalkan peramalan, astrologi itu tidak perlu. Itu banyak naskah-naskah itu. Lebih bagus naskah-naskah yang memiliki kegunaan seperti naskah tentang arah kiblat, waktu sholat, awal bulan dan lain-lain. Lalu tugas seorang muhakkik itu ya memastikan tahqiq judul naskah itu benar. Lalu nama mu'alifnya benar, nisbahnya kepada mu'alif itu benar. Karena memang kalau kita baca saya kira di buku-buku yang sudah cetak matbu'un banyak buku yang judulnya mirip-mirip Ustaz ya, sama, tapi pengarangnya beda-beda dan itu banyak sering terjadi kekeliruan dan ini sudah
sesuatu yang selalu diingatkan oleh pembimbing kami tempoh hari. Ini harus hati-hati. Dan caranya ada banyak sekali caranya menelaah ini, tapi tidak mungkin di sini disebutkan. Lanjut, Guru. Nah, langkah-langkah dalam meneliti manuskrip itu secara garis besar hanya dua ini. Pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan. Habis itu selesai. Lanjut, Guru. Nah, persiapan itu kalau dijabarkan begini, pengumpulan dan pendataan naskah. Lagi-lagi ini semuanya saya tulis konteksnya di dunia Arab, gitu, tidak di dunia Nusantara. Jadi kalau kita di Arab, ketika mau mencari manuskrip hadis misalnya, apa langkah pertama dilakukan? Baca buku-buku ini. Pertama judulnya Tarikh Al-Adab Al-Arabi. Awalnya ditulis dalam bahasa Jerman, diterjemahkan ke bahasa Arab. Ditulis oleh Brokelman, Karl Brokelman, orang Jerman. Lalu berikutnya buku judulnya Tarikh Turas Al-Arabi, itu Al-Zizkin. Saya pernah jumpa waktu itu di Mesir. Lalu Ramadan Shashan, Makhtutat Al-Arabiyah di Turkiya, lalu katalog manuskrip sekarang sudah mulai banyak. Jadi dari sini kita cari, karena di sini diterangkan judulnya apa dan dia letaknya di mana, di perpustakaan mana, di museum mana, baru kita datangi. Gitu. Jadi karena kalau kita datang ke sebuah perpustakaan atau museum manuskrip di Timur Tengah, di Syria atau di Mesir, kita datang mau cari manuskrip apa, ditanya ya dulu. Gitu. Jadi harus tahu manuskrip apa, pengarangnya siapa, nanti baru ditunjukkan. Belakangan inilah baru mulai ada. Jadi sudah mulai ada katalogisasi dengan komputer, bisa diakses dia, ketik nama muncul. Kok di awal-awal saya dulu belum ada, masih manual, harus dengan buku ini, begitu. IC kan, apa mau kau gitu. Judulnya apanya baru dicarikan itu. Kalau ada baru lanjut. Dan biayanya mahal, gitu. Di masa saya dulu satu lembar itu kalau mau di print $1, satu lembar $1. Kalau mahasiswa diskon 50%. Kalau orang Mesirnya hanya $1/4. Makanya saya pulang nggak banyak bawa manuskrip dulu, mahal pula. Lanjut. Lalu ini yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Salahuddin tadi, redaksi awal manuskrip. Jadi dalam mengkaji manuskrip, nah ini catatan juga untuk kawan-kawan kalau mau meneliti manuskrip, apapun ceritanya redaksi awal manuskrip itu harus ada, jangan sampai hilang. Kalau hilang, maka setengah informasi tentang manuskrip itu akan hilang. Kenapa? Karena dalam redaksi awal manuskrip itu tertera biasanya siapa pengarangnya, ada kalanya, walaupun ada kalanya di akhir. Yang kedua, dia membahas tentang apa, metodologi yang digunakan apa, dan alasan dia, latar belakang dia menulis itu apa. Jadi hemat saya, ini mohon koreksi dari Tuan Guru, sistematika proposal penulisan ilmiah, ada latar belakang masalah, ada tujuan, ada apa, itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama di dalam manuskrip-manuskripnya ribuan tahun yang silam. Biasanya sa'alani ba'du ashabi, karena banyaknya pertanyaan dari sahabat-sahabatku, terjadinya ini, maka aku berusaha menulis kitab ini, maka aku tulislah ini. Jadi dari situ juga kita tahu buku ini ditujukan untuk anak-anak, lil mubtadiin, atau untuk fenomena yang berkembang di masyarakat. Itu bisa diketahui dari redaksi awal manuskrip, awal makhtutat kalau istilahnya. Lalu yang tak kalah pentingnya juga adalah redaksi akhir manuskrip, atau yang disebut juga dengan kolofon. Kalau istilah kami hardul matan, hard al matan. Dan khusus kolofon itu keluar satu soal ujian, saya ingat kali itu, dan alhamdulillah mata kuliah ini saya lulus, dapat nilai C. Tapi alhamdulillah. Dan seterusnya masih banyak lagi. Ada usia naskah, lalu ini juga panjang. Menentukan usia naskah. Misalkan kita meneliti manuskrip, judulnya dapat, pengarangnya juga namanya tahu. Tapi kita tidak tahu pengarangnya itu hidup di abad keberapa. Caranya gimana kita menentukan? Salah satunya dengan mengetahui usia naskah. Berarti masuk ke ilmu kodikologi tadi. Jadi produksi kertas itu kan dimulai oleh orang-orang Cina di Khurasan di abad ke-3 atau ke-4 itu. Di situ. Jadi jenis-jenis kertas itu sudah ada. Abad sekian kertas yang populer kertas ini. Kalau di Mesir itu di abad ke-3 kertas papirus nama Al-Bardi abad sekian-sekian. Jadi kertasnya kita tahu itu ditulis di abad berapa, kita bisa menduga berarti pengarangnya hidup di sekitar abad ini. Gitu. Jadi ini sebagai jalan. Gitu. Jadi mendalami dunia manuskrip itu luar biasa, kawan-kawan. Luar biasa.
Dan saya kira seumur hidup kita nggak selesai itu. Saya yakin. Begitu ya, Tuan Guru ya. Manuskripnya sekian banyak, fenomenanya begitu banyak dan seterusnya. Gitu. Lalu cap kertas ini juga sama. Istilah stempel sama kita, tanda air. Jadi stempel itu ternyata sudah ada di peradaban Islam. Itu menandakan bahwa kertas ini di mana populer. Gitu. Biasanya sebuah naskah itu akan tersebar ke negara-negara lain. Kalau sudah ada tandanya akan diketahui lah. Berarti ini kertas ini atau kitab ini, naskah ini berasal dari dari Mesir misalnya, karena ada tanda kertas, cap kertas ini dan seterusnya. Gitu. Jadi hemat saya sepakat betul dengan Ustaz Salahuddin tadi bahwa ulama-ulama kita silam bahkan di Nusantara itu sudah modern memang, sudah sangat modern. Dan kita di sini sebenarnya hanya mengulang-ulang gitu, hanya persoalan kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa silam gitu. Termasuk fenomena yang disampaikan Ustaz Salahuddin tadi tentang poligami tadi. Itu menarik, itu dipopulerkan itu. Lanjut, Tuan Guru. Ini contoh. Ada yang bisa baca kira-kira? Tuan Guru, kalau ada yang bisa baca lengkap dari awal sampai akhir, kita kasih nilai A ya. Silakan. Ini cuma tadi ini saya tampilkan hanya untuk menunjukkan itu contoh cap kertas itu. Watermark. Watermark. Betul. Kalau bahasa Arabnya alamatul ma, tanda air. Nah, ini cap air atau tanda kertas yang populer di Mesir. Ini ditulis oleh seorang ahli astronomi asal Mesir namanya Syihabuddin Ahmad bin Rajab Al-Majdi Asy-Syafi'i. Yang kebetulan salah satu karyanya yang berjudul Hunyatul Fahim wa Thariq ila Al-Taqwim itu penelitian tesis S2 saya. Ini kitabnya judulnya Kitab Zat Al-Musafir fi dan seterusnya. Gitu. Ini tentang falak juga, gitu. Nah, jadi ini kawan-kawan, ini khatnya ini jenis tulisannya tingkat kemudahan membacanya menengah, betul ya? Bukan parah ini sudah menengah ke atas ini. Ini kalau bagi orang yang mendalami manuskrip itu sudah sangat jelas ini. Yang penting nggak hilang gitu aja. Macam manapun beloknya, ekornya apanya, itu bisa ditelusuri. Caranya itu salah satu ilmunya itu dengan mengetahui jenis khat, jenis tulisan yang ditulis. Kami di Mesir dulu ada mata kuliah al-khat wa anwa'uhu, khat dan jenis-jenisnya. Khat nas, khat kufi dan seterusnya. Kita bisa tahu. Berarti ini buku ini ditulis muncul di abad sekian karena khat yang digunakan ini. Karena jenis tulisan itu juga ada gradasinya di abad sekian khat ini berkembang. Kalau khat maghribi abad sekian ya gitu. Panjang lah cerita. Lanjut Tuan Guru. Ini identifikasi naskah atau pengarang sama ya, lembar judul, merujuk karya-karya bibliografi, melah karya ulama yang menyebut karya tertentu. Contohnya ini maksudnya begini. Kalau kita mau mengetahui seorang pengarang, di naskahnya tidak diketahui, di kolofon tidak ada, di awal manuskrip juga tidak ada, di bibliografi juga nggak ada, di katalog nggak ada. Salah satu caranya adalah kita baca buku-buku yang semisal, misalkan manuskrip fikih, kita baca buku-buku fikih yang lain, misalkan buku Al-Ashbah wan Nazair. Di situ kan banyak menyebut nama tokoh dan nama karya. Boleh jadi ada disebutkan si tokoh itu. Berarti kita bisa tahu dia hidup sekitar di abad sekian, lokasinya di sekian. Jadi analisisnya itu memang luar biasa gitu dan seterusnya. Kehidupan ilmiah dan sosial pengarang, ini tadi arkeologi pemikiran seorang pengarang disampaikan Tuan Guru tadi. Relatif sama lah saya kira. Lanjut Tuan Guru. Nah, ini komparasi naskah. Ini yang hemat saya agak berat dalam pengalaman saya. Komparasi naskah. Jadi naskah manuskrip yang saya telaah itu 230 lembar dan itu harus dikomparasi kata per kata. Wa annahu kadang-kadang di redaksi di naskah yang lain di annahu kadang-kadang ada juga nggak ada titiknya. An-nabat atau al-banat misalnya begitu. Itu harus kejelian kemampuan, wawasan keilmuan, komparasi naskah dan penentuan usia naskah tadi. Biasanya naskah yang lebih dekat kepada pengarang itu lebih diutamakan dan seterusnya. Lanjut Tuan Guru. Nah, itu tadi tahap persiapan. Tahap pelaksana itu ada dua, tahqiq dan dirosah. Tahqiq meliputi lanjut. Ini tadi sudah sama, transliterasi, transkripsi dan seterusnya lah begitu. Ini sudah praktis. Lanjut Guru. Terus lanjut. Nah, dalam tahqiq di dunia Arab, daftar isi dan indeks itu juga sudah populer. Lagi-lagi istilah ini kenapa saya munculkan,
kita dalam menulis buku atau tesis kan selalu ada daftar isi dan indeks. Itu sangat membantu. Ternyata tradisi ini sudah ada di dunia tahqiq Arab, gitu. Jadi ya daftar isi dan indeks sudah paham lah ya, untuk memudahkan mencari sebuah materi, misalnya begitu. Lanjut. Dirosahnya ini urgensi naskah, lalu penjelasan tema pokok bahasan ini biasanya di bagian awal sebelum tahqiq. Lalu menguraikan nukilan dan komentar ulama, ini menunjukkan seberapa besar pengaruh manuskrip itu di zaman itu dan di zaman sesudahnya, begitu. Menunjukkan urgensi buku itu, begitu. Lalu metode yang digunakan. Nah, ini catatan. Kalau metode yang digunakan kami di dunia Arab, saya sampai hari ini masih kabur, Ustaz. Masih kabur karena tidak merujuk ke dunia Barat, begitu. Jadi yang penting asalkan manuskripnya dapat, dikomparasi antara satu teks dengan teks yang lain, lalu disepakati yang mau dicatat, yang di footnote di bawah itu apa saja, apakah istilah-istilah matematika, istilah fisika, sesuai disiplin ilmu dan seterusnya, sudah selesai gitu. Jadi tidak banyak-banyak, karena yang dituju itu adalah naskah itu tertahqiq. Karena banyak lagi naskah lain yang masih harus ditahqiq, jadi tidak jelimet, begitulah kira-kira. Kalau di Barat itu yang saya baca dari buku Pak Oman, buku Nabila, memang ajab juga saya, istilah-istilahnya pun Barat semua gitu. Jadi ya mungkin ada plus minusnya lah begitu. Karena terlalu lama juga kita mendalami terminologi, definisi tak tertahqiq juga barangnya itu sama juga. Bagus langsung tahqiq begitu. Ya ada plus minusnya. Lanjut dulu. Nah, ini kajian mu'alif juga sama gitu. Jadi ini juga membutuhkan waktu yang panjang ya, karena kita harus membaca berbagai sumber gitu. Jadi sebuah manuskrip walaupun umpamanya hanya 10 lembar, tapi sumber rujukannya itu bisa jadi 50-100 ya. Karena dia mencakup ke semua aspek yang harus dikaji. Kalau tadi betul Pak Azumardi Azhar sampai berapa manuskrip? 26. Saya yang 1.200 sekian halaman itu, kalau saya tidak salah hanya 10 atau 15 manuskrip yang sanggup. Karena capek kali membaca manuskrip itu. Serius, capek kali. Misalkan ada mau yang saya bahas kan tentang waktu subuh, harus satu-satu itu manuskrip itu dibaca karena nggak ada judul besarnya, nggak ada daftar isinya, harus satu-satu. Dan itu bacanya pakai reader, itu yang kalau di komputernya itu kami istilahnya belum ada komputer waktu saya dulu, itu harus ditarik satu-satu gitu dari layarnya itu. Jadi capek betul. Jadi hanya beberapa lah yang sanggup saya telah begitu. Begitulah. Jadi memang luar biasa. Yuk. Nah, ini yang terakhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak narasumber. Ternyata mengulangi tentang permasalahan teologi ini luar biasa ya. Ada ilmu mistik di situ. Artinya apa? Begitu kita mendengar, asik mendengarkannya. Tanpa terasa waktu sudah cukup lama bergaduh dan mungkin kalau satu hari kita berdoa ini nggak apa-apa ya dokter ya. Tapi kita butuhkan waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang menjadi suatu unek-unek bagaimana supaya kita tertarik untuk menulis, khususnya di bidang keilmuan kita yaitu ilmu hadis. Saya kira Bapak narasumber yang ini cukup transparan untuk mengajari kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Pak Nurul. Guru. Langsung aja Pak Dokter ya. Silakan Bapak. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Memang saya membaca di kitab yang disebutkan oleh yang banyak kita baca. Kemudian ada saya mendapati, jadi kitab itu antara hakik yang satu dan hakik yang lain. Kita, tapi kenapa ketika hakik itu berbeda? Ini mungkin bisa dijelaskan sebabnya atau apa yang digunakan. Ini mungkin bisa dijelaskan. Ada lagi Bapak Ibu?
Mohon disebutkan ke Bapak narasumber yang bersedia, Pak. Saya mau seperti jadi apakah memang yang biologi ini bisa hanya memindahkan saja? Kita kembali saja memindahkan ke itu, ataukah memang perlu di sini namanya muasat atau amatik pada waktu saja? Ataukah adakah penambahan dari kita sendiri? Dan satu lagi mungkin di kitab karangan Setman Al-Qur'an itu banyak sekali jelaskan manuskrip yang berbeda di sana. Itu memang apakah ada lagi ilmu yang belum bebas sampai sekarang ini bisa? Maksudnya itu kan katanya manuskrip itu kalau nggak salah di situ dibuat di museum. Jadi itu apakah yang di museum itu memang tidak boleh lagi? Terima kasih. Ada lagi mungkin Ketua Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami kita muliakan para narasumber kita yang luar biasa, kan? Dan Bapak Ketua juga aktif, ya. Bagaimana sikapnya juga, ya luar biasa lah ya. Kemudian saudara-saudari yang kami banggakan, kita mengakui ini memang filologi ini ilmu yang luar biasa ini. Orang-orangnya pun orang-orang yang serius. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan tadi memang senyum pun kadang kalau kita lihat orang-orang berat juga itu kan. Ya. Saya secara pribadi mulai dari 1 sampai sekarang S3 nggak pernah saya pelajari ini. Ya, nggak pernah saya pelajari ini karena di kita belum ada ahlinya. Saya pikir di Sumatera Utara ini belum ada ahlinya masa saya dulu. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah sudah hadir paling tidak yang 2 orang ini, yang luar biasa itu mengenai filologi ini. Jadi di dalam kurikulum di FUSI khususnya, bahkan di FIS tadi juga ada. Mungkin beberapa tahun belakangan, sejak beliau ini selesai dari influencer juga, baru ada mata kuliah itu. Kalau nggak siapa mau mengatakan itu kan, selama apa ya, gitu kan. Jadi memang sekelas mereka berdua ini ya luar biasa lah. Istilahnya kalau kita katakan orang-orang pilihan ini kan. Ketika kemarin saya mau menyusun kurikulum atau mata kuliah di S1 Pak Doktor, saya berdiskusi dengan guru saya mengenai mata kuliah filologi. Dia bilang ini ilmu ini penting memang, tetapi ahlinya langka dan kepentingannya untuk mahasiswa kita S1 menurut hemat saya belum begitu penting kali. Dengan tidak merasa hormat. Tetapi begitu pun itu sebagai pengantar boleh lah. Ustaz sholat misalnya kali itu. Tapi jangan pula mesti harus 2 atau 4 SKS kan. Sedangkan yang ada saja mahasiswa kita ini malas membacanya. Ya kan? Apalagi yang seperti ini. Jadi alhamdulillah lah para narasumber kita yang 2 ini ada di Sumatera Utara.
Dan dengan ini saya secara pribadi maupun secara instansi semakin kuat dalam pikiran saya, karena tadi sebenarnya saudara ketua prodi S2 IH yang akan melaksanakan ini, saya lihat ada acara apa, mau acara workshop dan melakukan kerjasama. Oh, saya kalau begitu ikutlah. Jadi saya pribadi mohon kepada Pak Dr. Arwin juga bersedia ya, jangan pula saya pendatang haram jadinya. Iya kan? Oke. Baik. Tapi ada yang ingin saya tanyakan ini kepada para narasumber berdua ini. Walaupun sebenarnya saya punya ada manuskrip, saya pun tak tahu ada di rumah saya itu peninggalan dari kakek ayah saya. Ya kan? Hanya di tengah mungkin itu saya tunjukkan kepada beliau, oh ini sangat berharga kali ini bang katanya. Cuma tak ada pengarangnya. Ya kan? Kalau tidak salah itu mengenai ilmu akidah atau tauhid. Berwarna, tulisannya warna itu kan berarti ada warna merah, ada tulisan. Nah, dan sampai di rumah ketika dibilang itu saya wah, saya apakah dengan baik ya kan? Jadi bagaimana caranya kita untuk mengetahui siapa pengarangnya itu? Kalau tadi dibilangnya bahwa diselesaikan tampak sekian dan sekian, itu mungkin adalah kita disebut namanya ya. Tapi kalau yang seperti itu kita temukan dalam artian liar ya, liar itu bukan dalam perpustakaan atau dalam sebuah lembaga. Ya, jangan-jangan di antara kita pun kalau kita bongkar-bongkar, sebenarnya ada. Saya kebetulan kakek ayah saya ini seorang ulama, kalau di kampung bilang Tuan Syekh Abdul Rahman, yang dulu katanya buku beliau itu berlemari-lemari. Tapi sampai kepada saya cicitnya hanya beberapa yang saya, karena anak sama cucunya tidak ada yang berminat itu. Apa yang datang ambil, yang datang ambil. Lalu saya ada dua itu. Jadi maka mungkin saya pun mau meniru dari kakek ayah saya itu. Nah, walaupun di rumah baru beberapa sekitar 1000 sekian judul ya di rumah, tapi itu belum seberapa dibanding dengan yang. Jadi ini pertanyaan saya ini, dan saudara-saudara sudah nampak itu apanya, manuskripnya. Dan kepada adik-adik kami yang kedua, ini perlu diperdalami ini, ya kan? Supaya ada penerusnya, ya kan? Dan supaya lebih giat itu di Sumatera Utara ini. Kalau di Sumatera Utara ini, saya pikir kalau abangnya belum ada kan, baru yang dua ini ya. Atau entah mungkin pula ada kawan-kawan mereka ini kan, abang. Kalau saya, ya mohon maaf lah, sudah terlalu apa kita nanti makin lebih tua sebelum waktunya kita masuk kan. Ya mohon maaf ya, tua sebelum waktunya. Mendengar dari pemaparan tadi ya kan, seriusnya ya kan, kadang-kadang apalagi yang sudah berkeluarga, tengok istri tidak selera lah dia kan, karena dengan serius kalau nggak serius nggak selesai kan. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan yang terakhir dalam masalah ini. Sangat penting ini. Saya bilang tadi, saya belum pernah mempelajari ini secara khusus. Mata kuliah atau membaca buku nggak pernah. Baru ini. Ini mungkin saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan berat kan, ringan-ringan aja soalnya. Ada dua narasumber yang tadi luar biasa, ya unik gitu. Jadi dua narasumber kita ini adalah unik, langka, ya berarti
dihiraukan seperti mutiara. Dan kalau tadi Pak Sulaiman mengatakan kalau dia berada di tengah-tengah raksasa, justru kami sebenarnya ya sedang mengiring orang yang apa namanya, yang memang memiliki keilmuan yang cukup khas ya di sini. Dan yang kami dapatkan juga di sini, Dr. Arwin itu juga, ya kami apa namanya masuk ke sebuah tempat yang memang kami ingin mematchingkan ya antara yang kami punya ya dengan yang ada di Universitas Muhammadiyah. Nah dari pemaparan kedua narasumber kita hari ini, saya melihat saya sebenarnya sedikit tidak ada basic ya terhadap ilmu teknologi ini, tapi waktu kami belajar di S3 itu tadi juga disebut oleh Pak keduanya bahwa hampir disamakan dengan istilah hermeneutik. Jadi dan kita tahu bahwa hermeneutik ini yang menggandrungi itu orang-orang barat. Keseriusan mereka terhadap ilmu ini akhirnya walaupun hanya satu istilah atau satu kata, satu manuskrip saja, ya secara tekun, ya sesuai dengan karakter sebagai seorang filolog tadi, sudah bisa menjadi terkenal. Ya sudah bisa menggaungkan bahwa ya, yang saya temukan ini begitu penting. Nah, kaitannya dengan apa yang saya katakan hari ini adalah sesuai dengan stressing daripada pertemuan kita hari ini, kerjasama. Saya melihat ada dua tokoh yang begitu hebat dalam ilmu apa namanya filologi ini. Jadi untuk merajuk daripada pertemuan ini, saya menginginkan adanya kerjasama sebuah penelitian antara dosen dan mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa dari kita yang sekarang sudah S2 ya di ilmu hadis, layaknya mungkin yang melakukan sebuah penelitian dan apa namanya menggait ya dari dua narasumber kita ini, dan ini merupakan apa namanya aspek yang lebih besar ya untuk kedua instansi ini. Jadi himbauan saya mungkin ya, dan saya sangat berharap ya supaya, karena saya yakin Solahuddin sebenarnya orang sangat brilian ya, pemikirannya kemudian kesederhanaannya, walaupun mungkin dia ya dalam secara akademika hanya tertinggal saja belum. Tapi sebenarnya ilmunya sudah sampai ke tingkat itu. Jadi apa namanya, inilah yang harus kita lakukan untuk merajuk daripada pertemuan ini. Ayo, apalagi memang langka di Sumatera ini. Dan saya pikir ini kalau nanti bisa, ya kita apa namanya angkat ke permukaan, kita bekerja sama dengan stakeholder, ya dan memang langka, nanti ini ya bisa menjadi besar. Ya jadi ada kami juga yang bilang ya, coba cari judul memang yang memang bisa apa namanya dihubungkan kepada persoalan apa filologi ini dan digait dengan ya. Jadi dia ada penelitian kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Mungkin demikian, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari pertanyaan dari masih saran dan harapan gitu ya. Kami persilakan kepada kedua narasumber, silakan yang ada di bawah. Sekalian apa closing statement ya. Saya jawab ringkas yang saya dapat, saya tahu. Memang terkadang ada satu judul itu ditakik oleh dua orang atau lebih. Jadi mana yang lebih tepat mau diambil itu berpulang kepada pembaca. Nah, nggak benar juga terlalu dipaksakan menghakimi dua muhakik. Yang itu kredibelnya saya yakin. Kalau udah muhakik, kalau di filologi barat itu memang dibagi dia, ada edisi diplomatik, ada edisi standar. Edisi diplomatik itu yang saya bilang itu hanya menyalur teks saja, nggak mentahrid hadis, nggak mentahrid qiraah, nggak mentahrid itu perkataan imam siapa misalnya dalam teks itu di edisi diplomatik. Kalau filologi barat, karena dosen saya sok ke barat-baratan. Baru kemudian edisi standar dan edisi kritik itu baru seperti yang dilakukan oleh
Pak Dokter di Mesir sana memang harus ditaklid. Bahkan qiraah ditaklid itu. Ya, sosok Karawang. Ya. Hah? Sosok Karawang. Itu mungkin sosok Karawang. Memang begitu. Misalnya dalam tafsir Al-Baidawi itu kan qiraahnya bukan asim, itu harus dikasih tahu itu. Ini bukan qiraah asim, ini qiraah. Itu sampai begitu, sampai luar biasa. Itu maka muhaqqiq terkadang menjadi berbeda dalam menulis. Bisa terjadi tahqiq yang berbeda pada satu judul buku. Itu nanti tergantung kita cara menulis. Dan kemudian tadi apa yang kedua? Itu semacam itu dulu. Oh, bisa jadi memang ada rujukan-rujukan yang belum matbu. Memang ada jutaan makhtutat, ada jutaan makhtutat. Dan itu bisa jadi seorang syekh sudah mengaksesnya, tapi dia tidak sempat karena nggak sembarang kerjaan untuk melakukan tahqiqnya. Saya dulu kenapa kuliahnya filologi? Bukan karena saya mau kuliah filologi, karena buka beasiswa, daftar lulus. Saya tak tahu filologi itu. Saya jurusan S1 saya akidah dan filsafat. Di S1 WIN. Buka beasiswa, daftar, lulus. Sampai apa jurusan? Tahqiq, ilmu tahqiq. Tak tahu saya itu, tapi adalah namanya cari beasiswa, bukan mencari ilmu juga niat dulu, cari beasiswa juga. Dan semua penelitian karena dibiayai oleh negara. Kalau tidak, masya Allah. Makanya ketika ditunjukkan, ini sekali menjawab dokter Nuh, ketika ditunjukkan naskah Ustadz Nuh itu, langsung bercabang kepala ini melihat naskah itu. Naskahnya bagus, cantik sekali, tulisannya ada warnanya, ada watermarknya. Sebenarnya bisa aja saya deteksi. Watermark itu bisa sebenarnya satu kertas itu, kenapa? Satu kertas itu kan misalnya ini buku, bukan setiap kita tengok halaman ada watermark, itu sebenarnya terdiri kertas besar dipotong-potong. Jadi nanti bisa saja dalam satu halaman saja yang hanya ada watermarknya, karena udah dipotong. Kertas tadi kan besar gini, bisa jadi tadi di tengah watermarknya atau di kiri atas. Ketika dipotong kan dia kena halaman 9, misalnya di halaman 9 aja hanya ada watermark gitu. Bisa sebenarnya dia apa? Cuma saya langsung bayangkan berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk mujahadah menelusuri naskah ini. Wah, bisa saja. Walaupun nanti nggak begitu apa, tapi setidaknya kita bisa tracing menjejak ini sampai di mana. Ini punya siapa? Karena saya langsung tahu akidahnya Sanusiyah. Misalnya langsung akidah Sanusiyah yang berkembang di tafsir yang dari kan bisa aja saya itu. Nah, itu kalau itu namanya. Saran saya untuk para penggiat ilmu hadis ini, ada satu lagi juga ditambahin oleh Dr. Arvin. Sebenarnya ada hal yang paling kuat dalam ilmu hadis itu adalah ilmu tobaqah. Itu bisa betul itu dilakukan dalam filologi. Ilmu tarojim wa ilmu tobaqah. Atau kalau mau lebih ekstrim, kita mengambil filologi metode barat, metode filologi tanpa teks. Jadi teks itu dalam barat itu bisa teks tertulis, bisa tidak tertulis. Bagaimana caranya mentahqiq teks tidak tertulis? Misalnya amalan dalam sebuah thariqah. Misalnya di kampung kita ada suluk, dia punya amalan. Coba amalan itu kita tulis ulang. Baru lakukan kerja tahqiq. Kerja tahqiq itu apa? Misalnya wirid ini dari tarekat apa? Ya kayak Imam Bukhari ngambil hadis, pergi ke sana. Itu memang kerja orang yang di ilmu hadis. Jadi akhirnya bisa saja suluk di kampung kita ini, kita bisa lebih paham. Memang kita kan kadang suka paham, nggak bersuluk tapi suka paham. Ini sama kayak apa kita? Misalnya buat Dr. Jia buat kan metode dakwah di kampung ini gini. Dijabarkan, kita jabarkan ini dokter profesor itu kan gitu kan, dijabarkan dakwah di kampung ini metodenya. Habis itu dibuat metode yang paling tepat adalah metode ini. Padahal dia tak pernah berdakwah si dokter ini. Dinilainya orang yang udah capek di kampung itu puluhan tahun berdakwah dinilai. Sudah keluar lah disertasi kan gitu ya. Gitulah. Memang susah ya. Itu kan yang kita lakukan. Habis itu jadi profesor kita gara-gara menilai orang yang berdakwah puluhan tahun, habis itu kita salahkan. Padahal kita tak pernah berdakwah. Tuan guru disertasinya kurang lebih kayak gitu. Tentang hal-hal mereka. Tapi nggak apa-apa, mungkin cara kita jualan. Dan itu bagus. Tapi bisa mentahqiq sesuatu yang itu tidak tertulis karena memang dasar tulisnya nggak ada. Tapi kan ada pool yang bisa didokumentasi, direkam. Itu bisa. Akhirnya nanti bisa ketemu nanti. Oh, ternyata memang ini itu silsilatul sanad kan.
Itu bisa dilakukan. Jadi kalau mau tanpa harus berkorban uang, berkorban biaya untuk mencari. Perkuat aja di ilmu tabaqat. Tahrif. Itu tahzibut tahzib itu kita pakai betul itu kan. Itu kan Ibnu Hajar itu kan orang hadis. Itu kita tabaqatul fuqaha, tabaqatul hadisin, tabaqatul syafi'iyah, hanif. Itu kita harus punya itu dia. Supaya ruang-ruang ini macam supaya kita ketemu naskah punya dokter ini, saya langsung tahu ini akidah. Akidahnya mana? Oh, Asy'ariyah. Tinggal cari di tabaqat. Akidah Asy'ariyah sebenarnya ruang yang mana dia? Ini pemikiran yang abad keberapa muncul? Baru diklarifikasi oleh dia sampai ketemu nanti. Tapi itu nggak kerja satu malam. Berarti biasanya filologi ini sudah dimulai oleh orang-orang terdahulu. Makanya saya bilang, kalaupun orang bilang bahwa kayaknya jadul, enggak juga. Sudah disampaikan oleh orang sudah saya bilang. Sudah tahzib itu luar biasa. Itu bagaimana dia? Makanya kalau sudah tenggelam dalam filologi itu, waktu kami dulu memang saya memang waktu itu ya kita lupa semua lah. Karena ada amanah intelektual kita tadi dibilang Dr. Arif, bisa aja kita buat aja untuk tulisan, buat satu paragraf tambahan pun bisa kita. Kalau pakai bahasa Arab misalnya kan, kita kutip aja dari kitab apa. Tapi ketika nanti misalnya, nanti kan salah gimana amanah kita, amanah kepada ulama. Belum lagi kita menulis waqala imamuna titik dua. Waqala imamuna. Siapa imamnya itu harus ditelusuri. Dan itu kan enggak mungkin. Bayangkan kita harus tahu bacaan seorang mu'alif itu kan, apa saja yang dibacanya, siapa saja ulama yang dirujuknya. Dan kalau nggak bisa, jangan tulis, jangan ngarang, nyerah aja. Lam ajid ba'da rasul lam. Udah ditelusuri belum? Ngaku aja, jangan sok paten. Jangan pula kita bilang, ini perkataan aku, kita pula gitu. Begitulah kerja apa. Jadi kalau saran saya kepada S1 dan S2 dalam ilmu hadis ini, perkuat di ilmu tabaqat. Karena itu menjadi ilmu tarojim itu, bibliografi itu perkuat supaya entry daripada para penggiat ilmu hadis itu bisa masuk dalam. Dan metode filologinya dipakai. Meskipun nanti keluarannya adalah berkenan dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu bukan hanya hadis, tapi perjalanan sanad itu yang dipergunakan oleh para imam muslim gunakan saja. Menelusuri paham suatu apa itu sudah pakai menggunakan ilmu kombinasi dalam ilmu filologi dan ilmu tarjim. Itu saja. Ya, terima kasih. Saya balik dari bawah. Pertama untuk dari Bu Dokter, insyaallah siap Bu. Saya sesuai arahan Tuan Guru ini saja untuk kerjasama, insyaallah. Yang bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan, insyaallah begitu. Dan saya sepakat dengan Ustaz Salahuddin, bidang hadis memang hemat saya memang cukup unik dan menarik begitu, karena banyak sisi-sisi dalam disiplin ilmu hadis itu yang saya kira matching dengan ilmu filologi, ilmu tahqiq begitu. Misalkan analisis kesahihan hadis-hadis tentang zakat dalam kitab ini, jadi pendekatannya bisa studi hadis dan studi filologi gitu, menelaah manuskripnya dan seterusnya. Saya kira menarik itu. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah harus dimulai dan dicoba. Cakap-cakap aja nggak jadi. Gitu Pak ya. Lalu Ustadz Nuh, naskah tidak ada pengarang ini memang fenomena biasa dalam sebuah manuskrip. Jadi kenapa tidak ditulis itu banyak faktor. Gitu. Salah satunya itu banyak ulama-ulama dahulu itu karena memang pengarangnya itu tidak mau ria, dia hanya mau amal. Gitu. Ada sebuah kisah itu dia tulis buku ini lalu disebarnya, ada kalanya dihanyutkannya di sungai, tapi di atas ada kapal apanya, gitu dan seterusnya. Dan di situ memang tulisnya buku ini semoga bermanfaat kepada siapa saja yang membacanya. Itu biasa begitu. Jadi saya di rumah ada buku, ada 2 jilid, judulnya Mulahul Uyun fi Gharaib al-Funun, tentang ilmu falak, disiplin-disiplin istilah-istilah ilmu falak. Dia tidak ada pengarangnya. Jadi muhakkiknya itu menulis li majhul, anonim gitu ya.
kitab ini li majhul. Biasanya kan li mu'alif nama si fulan bin fulan, itu tidak ada li majhul. Karena setelah juhud si muhakkiknya itu tidak ditemukan, maka dia harus menulisnya li majhul. Jadi penulisnya tidak diketahui, maksudnya begitu. Nah, sedikit informasi tentang bagaimana menelusuri sebuah manuskrip yang tidak tertera nama pengarang itu memang sulit dan panjang. Tapi salah satunya adalah dengan membaca keseluruhan teks yang ada di kitab itu, Ustaz. Boleh jadi di dalam dia menyebut nama sahabatnya. Wa hadza syai' raddahu sadiqi fulan bin fulan. Berarti dia hidup sezaman si fulan ini. Telusuri si fulan ini. Si fulan ini siapa saja kawannya. Jangan-jangan si fulannya kawannya dia menyebut nama dia ini. Wa hadza qad qala hakaza sadiqi begini. Berarti bisa jadi diduga dialah pengarangnya. Itu banyak lagi jalur-jalur yang lain. Cuman andai pun sudah didapat dan kita yakin itu pengarangnya, dalam dunia manuskrip Arab, tasdif Arab, tetap tidak bisa dia disebut li, misalkan Ahmad bin Muhammad, tapi tetap nisbah li. Nah, jadi bahasa itu kitab ini dinisbahkan kepada si fulan bin fulan. Jadi tidak bisa didefinitifkan ini adalah karya si fulan. Dia harus ada kalimat nisbah. Kalau di Barat apa itu? Saya tidak tahu itu. Kalau di Arab begitu. Jadi kalau dia tidak tertera, tidak definitif, maka kalimat itu harus dinisbahkan kepada si fulan. Artinya boleh jadi betul si fulan, boleh jadi tidak. Itu maksudnya. Kalau salah, ya mohon dimaafkan. Kalau betul, ya alhamdulillah. Kira-kira gitulah. Gitu. Dan masih banyak jalan-jalan yang lain. Kapan-kapan lah kita sambil ngopi nanti bisa kita cerita-ceritain. Lalu satu saja tadi, antara satu kitab dengan kitab lain berbeda. Tadi sudah sampaikan Ustaz Salahuddin. Salah satunya adalah faktor karena tidak lengkapnya salinan naskah yang dikutip. Jadi tadi sudah kami sampaikan, sebuah kitab ada kalanya ditulis berulang kali. Bisa jadi salinan naskahnya itu puluhan. Boleh jadi seorang muhakkik ketika mentahqiq kitab itu dia hanya merujuk atau mengutip 4 naskah, 4 salinan. Sementara yang 6 lagi tidak dikutip. Sehingga ada orang lain yang mentahqiq tapi mengutip 10 naskah itu, 10 salinan itu, bisa jadi dia lebih lengkap dan berbeda dengan yang ditulis yang pertama, jadi nampak berbeda. Itulah makanya dalam dunia tahqiq itu seorang muhakkik itu harus mengumpulkan semua naskah yang memungkinkan dia kumpulkan di qadri imkaniha, itu bahasanya. Kalau memang ada di, misalkan saya naskah yang saya telaah yang S2 itu ada 2 yang tertinggal, itu sudah saya upayakan. Salah satu di Belanda, Ustaz, tak mampu saya mendatangkan karena mahal sekali. Itu di dirosah, di proposal saya tulis naskahnya ini ada sekian naskah, tapi 2 naskah saya tidak mampu menghadirkannya karena berada di Belanda, karena biayanya mahal. Saya tulis semua itu, dan itu dimaklumi oleh pembimbing. Jadi itu bisa jadi menjadi salah satu faktor kenapa antara satu kitab yang ditahqiq dengan yang ditahqiq lain, kitab sama, itu berbeda. Itu salah satunya. Gitu. Dan masih banyak lagi aspek-aspek yang lain. Gitu. Lalu yang terakhir, pekerjaan muhakkik itu tidak identik dengan kalimat menambahkan. Tadi Ustaz rangkuti, menambahkan dimaksud di situ itulah yang disebut dengan dirosah. Gitu. Jadi kalau hanya menyalin ulang teks, nah itu Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan, ini saya ilmu juga bagi saya, itu edisi diplomatik. Kalau bagi kami di Arab itu tidak disebut apa-apa, Ustaz. Jadi istilah kami sana, saya ingat betul yang disebut guru saya, Ustaz Islam Ashanti, yang diktatnya itu sudah saya terjemahkan. Dia menyebut menyalin ulang teks dari manuskrip ke bahasa Arab yang sempurna itu nisful amal. Itu setengah pekerjaan seorang muhakkik. Jadi belum pekerjaan sempurna dan tidak disebut edisi diplomatik atau istilah Arabnya apa begitu. Jadi ini sedikit perbedaannya gitu. Karena dengan menyalin ulang kan kita belum ada berbuat apa-apa terhadap teks itu, belum ada komparasi, belum ada kritik, belum ada dirosah dan seterusnya, sehingga tidak disebut tahqiq. Sehingga itulah maka disebut iqtanabihi atau sahahahu atau qaddamahu dan seterusnya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperpanjang silaturahmi kita antara magister ilmu hadis di Medan dengan pasukan sarjana muslim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita acara yang terakhir yaitu penandatanganan ya Pak. Boleh.
penandatanganan kerjasama antara dua program magister antara UIN dengan UNSUL. Usul ya. Jadi satu yang berapa? Gak mau nyusul aja nggak apa-apa ya. Harus kena tantangan. Iya nanti nyusul. Yang kena tangan yang tidak Nanti nyusul. Sama-sama lah. Ada berapa lagi? Sama-sama. Oke. Di akhir aja. Oh di nama kau berarti aku di nama aku. Ini di mana? Sini kan? Sini. Sini kan? Dua-dua kena. Oh iya. Antara sini. Tapi harus kena tanda tangan kan? Iya. Sini kan? Berapa? 16. Iya. Yang kali. Sini ya. No. Pokoknya yang materai sama kita masing-masing. Bukan ya? Ini kita berangkat ini. Tanggal boleh. 16 ya. 16 Februari. Oh, betul lagi. Betul sama ya.
Ya, mana? Iya, fotografer. Sini aja. Sini atau sini? Sini. Langsung dari sini lah. Iya. Ya, itu.